Semalam di Xbox Game Showcase 2026, Atlus memasak dengan mengeluarkan trailer Persona 4 Revival dan teaser Persona 6. Ini adalah mimpi indah kita sebagai fans Persona yang udah nunggu banget soal hal ini. Banyak banget hal-hal yang menarik di trailer Persona 4 Revival maupun di teaser Persona 6. Dan reaksi fans Persona ini, wah, berbagai macam banget. Aku tanya kalian deh, pasti kalian happy banget sama keluarnya trailer dan teaser ini. Cuman kali ini kita akan ngebahas soal Persona 4 Revival aja, karena aku belum dapat banyak info dari berbagai forum soal Persona 6. Oke, kita mulai aja ke bahasannya. Persona 4 Revival semakin nyata. Setelah berbulan-bulan penuh rumor dan spekulasi, akhirnya Atlus kembali menunjukkan Persona 4 Revival lewat trailer terbaru yang muncul di Xbox Game Showcase. Dan jujur aja sebagai penggemar Persona, trailer ini bikin aku penasaran sekaligus sedikit khawatir. Apakah remake ini bisa mengikuti kesuksesan Persona 3 Reload? Kalau sebelumnya kita cuma mendapat teaser singkat, kali ini Atlus memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang Persona 4 Revival. Bahkan game ini sudah mendapatkan tanggal rilisnya yaitu tanggal 18 Februari 2027 untuk PS5, Xbox Series X dan S, dan juga Steam. Selain itu, game ini juga akan hadir di Xbox Game Pass pada hari pertama perilisannya. Nah, ini menandakan bahwa proyek remake Persona 4 sudah berada di tahap yang cukup matang dibanding saat pertama kali diumumkan tahun lalu. Visual Inaba yang terlihat lebih hidup. Hal pertama yang langsung mencuri perhatian tentu saja visualnya. Kalau dibandingkan dengan Persona 4 Golden, kota Inaba sekarang terlihat jauh lebih detail, pencahayaannya lebih modern, tekstur lingkungannya lebih tajam, dan suasana pedesaan yang menjadi ciri khas Persona 4 terasa lebih hidup. Menurutku ini adalah salah satu kekuatan terbesar remake ini. Persona 4 selalu punya identitas yang berbeda dibandingkan Persona 3 dan Persona 5. Kalau Persona 3 terasa gelap dan Persona 5 terasa lebih stylish dan lebih modern, Persona 4 justru lebih hangat dan nyaman. Trailer terbaru ini berhasil mempertahankan nuansa yang ikonik dari Persona 4 tersebut. Gameplay yang lebih modern. Hal yang mengejutkan lainnya ada pada gameplaynya. Kalau kita perhatikan lebih detail, Persona 4 Revival terlihat lebih jauh modern dibandingkan Persona 4 Golden, dan itu sudah jelas. Animasi karakternya saat berlari itu lebih natural, pergerakan kameranya juga lebih dinamis, transisi eksplorasinya terlihat lebih mulus, dan secara keseluruhan, game ini terasa lebih dekat ke Persona 5 Royal dibandingkan ke Persona 4 Golden. Dan yang lebih menarik adalah menurutku modernisasinya bahkan terlihat lebih agresif dibandingkan Persona 3 Reload. Persona 3 Reload itu pada dasarnya masih mempertahankan banyak fondasi dari game aslinya. Sedangkan Persona 4 Revival terlihat seperti dibangun ulang dengan filosofi desain Persona modern. Beberapa area di Inaba juga tampak jauh lebih besar dan lebih hidup. NPC terlihat lebih banyak, detail lingkungan meningkat drastis, dan kota yang dulu terasa sederhana sekarang terlihat benar-benar seperti sebuah kota kecil yang sangat aktif. Kalau Persona 3 Reload adalah eksperimen pertama Atlus dalam membuat remake Persona modern, maka Persona 4 Revival terlihat seperti hasil dari semua pengalaman mereka yang mereka dapatkan selama mengembangkan Persona 3 Reload. UI-nya terlihat lebih bagus, lebih bersih, animasinya lebih ekspresif, kualitas dari keseluruhan itu naik banget. Mereka memastikan bahwa pemain lama sama pemain baru itu mendapatkan pengalaman yang benar-benar terasa baru. Apakah konten Persona 4 Golden akan masuk ke Revival? Nah, ada satu hal yang mungkin menarik perhatian kita ketika menonton trailer terbarunya, yaitu kemunculan Mari. Nah, kenapa menurutku ini penting? Karena Mari ini bukan karakter dari originalnya Persona 4. Mari itu diperkenalkan di Persona 4 Golden sebagai karakter baru yang menjadi bagian penting dari versi Persona 4 Golden. Dan menurutku kemunculan Mari di trailer ini adalah petunjuk bahwa Persona 4 Revival juga akan mengambil bahan atau konten dari Persona 4 Golden.
Karena kalau dipikir-pikir akan terasa aneh jika Atlus memasukkan Mari tanpa menambahkan konten-konten yang memang berhubungan sama dia. Mari yang kita tahu itu bukan cuma sekedar NPC. Dia punya social link sendiri, dia juga punya keterikatan dengan Hollow Forest, dan juga menjadi bagian dari Golden Ending di Persona 4 Golden. Ditambah di Persona 4 Golden dia juga memiliki kemampuan untuk menggandakan skill card ya kalau nggak salah. Nah dengan hadirnya Mary, maka ada kemungkinan bahwa konten Golden juga akan kembali. Nah yang akan jadi pertanyaan adalah apakah Atlus akan menghadirkan konten Golden ini secara utuh atau dikembangkan lagi atau mungkin bakal jadi DLC. Nah ini kita nggak tahu nih apakah ini jadi DLC atau gimana, kita belum tahu nih bagaimana. Eksplorasi Junes dan Okina City. Selain soal konten Golden, ada satu hal yang menurutku menarik banget untuk diperhatikan dari Persona 4 Revival, yaitu potensi perluasan area eksplorasi terutama di Junes dan Okina City. Kalau kalian ingat, dua lokasi ini sebenarnya punya peran yang cukup besar di kehidupan sehari-harinya si Yu Narukami. Junes ya bisa kita bilang salah satu ikon Persona yang paling penting, karena ya ada pertemuan para teman-teman, ada event cerita di sana, aktivitas sehari-hari juga di sana, investigation team juga nongkrongnya di sana. Nah, tapi yang bikin kita sayang banget di game-game sebelumnya, untuk area eksplorasinya itu terbatas banget. Kita cuma bisa eksplorasi apa sih? Cuma tempat apa sih namanya yang di lantai bawah, pencet lift dan ya udah kita langsung meeting. Kita nggak bisa kayak jalan-jalan beli makan atau beli apa gitu di sana gitu. Nah dengan teknologi yang sudah lebih modern, apakah Atlus ini akan ngebuat Junes ini lebih interaktif seperti kita bisa belanja barang, belanja baju mungkin, dan mungkin kosmetiknya bakal lebih banyak kali ya. Hal yang sama juga berlaku untuk Okina City. Di Persona 4 Golden, Okina City itu memberikan variasi dari suasana di Inaba. Jadi kalau misalnya Inaba tuh desa banget, Okina City tuh lebih ke arah ya perkotaan lah. Aku pengennya ada hal baru seperti ya mungkin eksplorasi yang lebih luas atau mungkin toko-toko yang lebih banyak di Okina City. Itu sih yang lebih menarik kalau misalnya itu dieksplor lebih dalam. Dan jujur aja kalau menurutku di Persona 4 Revival ini selain peningkatan grafis dan gameplaynya, ini kesempatan banget nih buat Atlus untuk memperluas Inaba, Junes, dan Okina City. Ada satu hal lagi nih di Inaba yang menurutku berubah, dan ini mungkin pasti kalian akan langsung sadar dan mungkin kalian akan ada sedikit perdebatan lah soal perubahan ini. Pergantian pengisi suara. Selain peningkatan grafis dan gameplay, ada satu hal yang pasti akan kalian langsung sadari ketika bermain Persona 4 nanti, yaitu adalah voice actor. Beberapa waktu setelah game ini diumumkan, ada beberapa sejumlah pengisi suara yang berbahasa Inggris di Persona 4 dan Persona 4 Golden yang mereka nggak akan terlibat di proyek remake ini. Yang paling menarik itu ada Yuri Lowenthal yang ngisi Yosuke Hanamura. Dia bilang dia nggak akan terlibat di proyek revival ini. Lalu Erin Fitzgerald yang juga mengisi suaranya Chie, itu juga dia nggak akan balik. Pengisi suaranya Yukiko yaitu Amanda Win juga mereka juga bilang nggak akan balik. Di sini kita bisa ngelihat Atlus yang sudah mereka lakukan ke Persona 3 Reload, kemungkinan bakal banyak pergantian karakter, terutama di karakter utama ya, untuk pengisi suaranya. Ini menurutku bisa jadi salah satu tantangan Persona 4 Revival nantinya, karena kan kalau bisa kita bilang karakter-karakter di Persona 4 itu cukup kita sukai dan kita cintai ya, karena ya memang suara acting dari para voice actor itu benar-benar sudah nangkep banget lah di otak kita gitu loh, bagaimana mereka saling ngobrol, mereka interaksi itu kan voice actor mereka kan juga memang sudah saling bonding gitu. Nah bagaimana kalau misalnya dengan VO yang baru gitu loh. Lagu baru Persona 4 Revival. Nah Persona 4 itu bisa dibilang punya back sound yang menurutku cukup ikonik seperti Your Affection, Heartbeat Heartbreak, apa lagi, Time to Make History. Kalau Time to Make History kan dari Persona 4 Golden ya, terus Reach Out the Truth. Kalau misalnya kita dengar dari trailer, ada lagu baru yang menurutku ini bakal jadi entah lagu opening atau lagu
dari battle-nya. Dan aku nemu nih di Reddit katanya kalau Sasaki Shiori itu bakal jadi vokalis baru di Persona 4 Revival menggantikan Shihoko Hirata yang ya Shihoko Hirata kalau nggak salah ya. Mungkin salah satu hal yang bikin kita juga cukup terkenang sama Persona 4 itu karena backsoundnya. Dan untuk lagu barunya itu loh, ini aku lagi nyari Persona 4 Revival PGM barunya tuh apa ya judulnya. Scene dari Social Link kemungkinan akan disuarakan seperti Persona 3 Reload. Wah, ini bakal menarik banget nih sepertinya nih. Dan ya, setelah kita nonton trailer barunya itu, aku bisa ngeliat ini Atlus ini bener-bener ambisius banget untuk ngebuat Persona 4 Revival. Bukan cuma dengan desain grafis yang bagus, tapi kita pasti akan ngeliat bakal banyak konten-konten baru yang ada di Persona 4 Revival. Dan untuk Persona 6 ya. Ini jujur ini aku lagi nyari nih. Ini sambil aku ngerekam, ini aku sambil buka browser ngeliat. Cuman aku belum terlalu banyak dapat info terbaru soal Persona 6. Jadi kita mungkin bisa bahas kalau misalnya memang sudah banyak info-info lengkap soal Persona 6 nanti. Jadi mungkin itu aja. Aku yeping soal Persona 4 Revival. Aku juga gak sabar banget untuk menunggu 2027 18 Februari 2027. Nabung dari sekarang, kemungkinan harganya bakal mahal. Aku sadar pasti bakal mahal sih. Dan tulis juga komentar kalian di bawah gimana komentar kalian, bagaimana pendapat kalian. Kita diskusi bareng di kolom komentar soal Persona 4 Revival ini. Kalian bisa like videonya, share juga supaya kita punya teman-teman diskusi lain yang bisa masuk ke video ini. Kita diskusi bareng lah pokoknya. Tekan subscribe-nya kalau misalnya nggak mau ketinggalan video baru. Padahal ya saya jarang upload video, mohon maaf. Akhir kata ya, see you on the next video. Tell me why you did it. Every dream falling apart.